Oke teman-teman, di sini kita memulai pertemuan kelima, di mana kita akan bahas beberapa tentang CSS dan membuat menu dalam web. Baiklah, di sini kita akan memulai materi kelima, di mana kita akan membahas HTML, CSS, dan kita akan membuat menu. Di mana HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, ialah bahasa yang digunakan dalam membuat kerangka suatu web. Sedangkan CSS ialah bahasa yang digunakan untuk mendesain suatu web. Di materi kali ini kita akan membuat menu seperti sidebar menggunakan tag UL. Tag UL di mana ini dapat kita gunakan untuk membuat menu. Yang kedua, kita akan membahas penggunaan metode hover yang terdapat dalam CSS, yang dimana hover itu sama dengan seperti ketika pengguna menginteraksikan kursornya ini ke dalam suatu elemen tersebut, maka akan bereaksi sesuai yang diinginkan oleh si pengembangnya. Contohnya seperti ini. Ini saya punya kursor, saya arahkan ke dalam elemen tertentu, maka akan muncul sesuatu seperti garis di bawah ini, di bawah review. Seperti itulah fungsi dari hover. Maka tugas kita kali ini kita akan membuat tampilan website seperti ini. Maka bagaimana cara membuatnya, kita akan membahasnya pada selanjutnya. Nah, masuk ke code editor kita. Di sini kita lihat desain kita kembali. Untuk membuat seperti ini kita perlu menggunakan tag UL. Di sini saya buatkan tag UL dan saya beri tag list dengan isinya tag A, yang dimana nanti akan berbentuk seperti link. Ini saya tuliskan home, dan sini kita kopikan, kita pastekan ke bawah. Dan di sini kita ganti tulisannya project di sini ya. Produk. Di sini ada kontak. Dan di sini ada login ya. Ya. Maka jika kita lihat web kita, tampilannya akan seperti ini. Awalnya masih seperti ini. Bagaimana kita membuatnya menjadi seperti ini dalam satu garis? Maka kita perlu membuka file CSS kita. Kita beri di sini pertama dulu untuk semua komponen kita beri marginnya 0 dan paddingnya 0, supaya agar lebih mudah kita desain. Kita lihat kembali. Nah, sudah. Maka bagaimana cara menjejerkan dalam satu baris? Itu seperti ini. Kita buat kelas dalam tag UL. Kita buat kelas dengan nama menu. Kita save, lalu buka kembali file CSS nya. Kita ketik kelas menu dan kita berikan display flags. Kita save, maka dia akan berada dalam satu baris. Dimana di sini kita perlu menonaktifkan text decoration-nya supaya supaya tidak ada garis bawah. Non, kita aktifkan saja non. Nah, maka garis bawah akan hilang. Lalu kita hilangkan titiknya itu dengan list type, kita kasih juga non. Nah, maka bulatan tadi sudah hilang. Lalu bagaimana dengan cara kita memberi jarak seperti ini? Kita beri jarak ya, itu dengan kita beri sini justify content space round. Nah, dia sudah berubah menjadi memberikan jarak antara list dan list. Lalu kita berikan di sini background berwarna biru. Nah, namun di sini kita lihat tulisannya tidak kelihatan. Maka di sini angka baliknya kita mengubah color. Angka baiknya saja seperti ini.
kita berikan selection A, dan kita berikan property color berwarna putih. Nah, sudah lebih enak untuk dilihat seperti di Word kita. Maka sekarang kita perlu memberikan efek hover, yang dimana jika kursor diarahkan ke dalam suatu elemen tertentu, dia akan mengalami perubahan. Contohnya di sini kita buat di HTML kita, di sini kita beri tag UL lagi dan kita beri list lagi, dengan dalamnya kita beri tag A. Di sini kita buat hardware software dan brandware. Maka jika kita lihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Saya maunya jika kita arahkan kursornya, maka akan tampil hardware, software, dan brandware-nya. Maka kita perlu membuat kelas di sini. Kita buat kelasnya submenu, save. Lalu di sini kita beri panggil kelas menu tadi dengan display none. Nah, maka sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita untuk menampilkannya lagi? Kita perlu menggunakan metode hover. Dimana di sini kita panggil kelas menu list, kedua hover, dan kita panggil kelas yang ingin kita tampilkan submenu UL. Lalu kita display sebagai blok. Nah, kita lihat sebelum sini kita hapus UL-nya. Nah, maka sudah muncul hardware, software, dan brandware-nya jika kursor diarahkan ke situ. Nah, untuk tampilan login ini, form ini, kita perlu membuat di bawahnya form seperti ini aja dulu, form, lalu kita beri div, lalu kita beri table. Sini kita kasih judul aja dulu, judul 01, kita kasih A3, login. Di bawahnya kita buat di sini username, dd dulu username, bawahnya D2, bawahnya kita buat input. Nah, lalu satunya lagi kita tambahkan lagi, kita kopikan saja supaya lebih cepat. Sini kita ganti menjadi password. Kita lihat, maka masih seperti ini tampilannya. Lalu kita masih perlu menambahkan button di sini. Kita tambahkan button, kita beri teksnya login. Nah, maka kita lihat web kita akan seperti ini.
Maka sekarang kita perlu mendesain bagaimana agar web kita tampil seperti desain kita seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan itu yang pertama, kita beri kelas di sini, kelas form login, lalu kita panggil di CSS kita form login, kita beri width-nya sekitar 500 mungkin, lihat 100, lalu kita beri warna putih, tapi untuk background bodinya kita beri warna ini saja. Nah, jika sudah seperti ini, terlihat sudah perbedaan antara div dan body. Maka kita perlu membuat form login kita berada di tengah dengan cara kita berikan margin auto, maka dia akan berada di tengah. Namun kita beri lagi margin topnya, lalu kita lihat di form login tadi sudah kita beri marginnya sebesar 10 px dan auto, yang dimana artinya di sini atas bawahnya 10 px dan kiri kanannya auto. Jadi di sini atas bawahnya 10 px dan kiri kanannya auto, sehingga membuat dia di tengah. Nah, untuk tampilan inputnya sudah saya ubah dan saya berikan tabel supaya lebih mudah kita ubah. Nah, di sini untuk bagian loginnya kita sudah buat dia seperti merge cell, itu artinya kita satukan dengan kolom-kolom lain. Sekarang tugas kita hanya membuat ini di tengah. Bagaimana caranya? Di sini kita perlu membuat kelas di sini, kelas button kita buat, lalu kita save, lalu di sini kita panggil kelasnya, kita buat text align center. Nah, dia sudah berada di tengah. Lalu dengan cara menampilkan tombolnya agar sama seperti di desain kita perlu menambahkan di sini button, dan kita beri width-nya ya sebesar 500 pixel dan border radius bisa 5 pixel, berwarna biru dan memiliki border sebesar 2 px solid berwarna hitam. Nah, kita lihat tampilan webnya akan seperti ini. Maka yang kurang kita perlu menambahkan tingginya supaya terlihat lebih sama. Berikan di sini tingginya sebesar 100 pixel. Besaran kecilin menjadi 40 pixel. Masih besar, ubah menjadi 40 pixel. Sepertinya kita perlu mengecilkan ukuran lebarnya menjadi 300 pixel saja. Nah, namun sekarang untuk border radiusnya kita perlu menambahkannya menjadi 15 pixel. Nah, sudah terlihat lebih sama. Lalu kita hapus kembali bordernya supaya tidak terlihat garis pada table. Nah, di sini kita sudah selesai membuat tampilan form login dan begitu juga membuat tampilan menu pada web kita.
Maka sekian dari materi saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.